Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sahabat Jepro Community yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita bersyukur Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang setia. Dia selalu menyatakan kebaikannya di dalam kehidupan kita. Kembali Anda mengikuti renungan malam dekat Tuhan yang akan memberkati kita pada hari ini. Dan tema renungan kita saat ini adalah besarnya kasih Tuhan bagi kita. Kita bersyukur kasih Tuhan begitu luar biasa dalam hidup kita ini. Dan kita akan melihat bagaimana penyebutan tentang diri kita pun sebagai bentuk bagaimana kasih Tuhan yang begitu besar Dia nyatakan dalam kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Sebelum kita lebih lanjut lagi, mari kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan atas hidup kami. Dan pada saat ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara kepada kami, meneguhkan dan menguatkan iman kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Renungan firman Tuhan kita diambil dari 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayatnya yang pertama. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu, dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, dari firman Tuhan ini kita sangat diberkati, karena ketika kita disebut sebagai anak-anak Allah, ketika kita dipanggil sebagai anak Tuhan, itu bentuk dari kasih Tuhan yang besar terhadap kita. Sehingga kita bersyukur bahwa identitas diri kita, yaitu panggilan diri kita, panggilan Anda sebagai anak Tuhan, menceritakan tentang kasih Tuhan yang besar yang sudah terjadi di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur karena kita membawa nama besar dari sorga. Kita membawa nama besar dari Tuhan, sehingga kita disebut sebagai anak Tuhan. Saudaraku, bukankah orang kalau dihargai biasanya diberikan gelar? Jika dalam sebuah kerajaan ada aturan adat istiadat sebagai tanda penghormatan kepada seseorang yang dihargai, disukai dan dihormati, bisa diberikan gelar kerajaan, dan itu mengagumkan jika dipakai. Seperti kalau kita lihat di kerajaan Inggris misalkan, itu ada gelar-gelar tertentu yang diberikan kepada orang-orang yang memang disenangi, disayangi, dikasihi, dihargai dan dihormati. Sangat membanggakan mendapatkan gelar-gelar tersebut, karena itu merupakan suatu kehormatan. Kita ketika kita mengenal Tuhan, kita juga mendapatkan penghargaan, penghormatan dari sorga dengan memberikan kepada kita identitas baru, nama yang baru, gelar yang baru yang disebut sebagai anak-anak Allah. Orang yang mendapatkan penghormatan dengan mendapatkan gelar, penghargaan seperti di kerajaan Inggris, dia memiliki wibawa tersendiri, saudaraku. Di depan masyarakat dia memiliki wibawa tersendiri, sehingga ketika ada pertemuan di depan masyarakat, pertemuan resmi dan sebagainya, gelarnya disebutkan untuk menunjukkan wibawanya sebagai rakyat Inggris, misalkan seperti itu. Ketika Tuhan memberikan kepada kita gelar sebagai anak-anak Allah, itu bukan hanya sekadar identitas yang baru, tetapi untuk menyatakan adanya otoritas,
wibawa tersendiri dalam hidupmu di tengah-tengah dunia ini yang penuh dengan onak dan duri, penuh dengan pencobaan dan sebagainya. Anda memiliki otoritas, Anda memiliki wibawa. Wibawa apa? Wibawa surgawi, otoritas surgawi yang Tuhan letakkan terhadap diri Anda dengan sebuah panggilan bahwa engkau adalah anak-anak Allah. Saudaraku, kita bersyukur. Iblis pun gemetar ketika bertemu dengan anak-anak Allah. Mendengar status kita sebagai anak-anak Allah, iblis tahu Anda punya wibawa ilahi, punya otoritas ilahi. Ketika kita menggunakannya, kita bisa membinasakan setiap perbuatan-perbuatan iblis. Engkau punya wibawa ilahi, punya otoritas ilahi yang harus digunakan. Sayang sekali kan, punya gelar anak-anak Allah, tetapi otoritas di dalamnya, wibawa di dalam gelar itu tidak digunakan. Kita harus menggunakannya untuk apa? Untuk melawan siasat-siasat iblis, untuk membinasakan siasat-siasat pekerjaan iblis. Dengan dirimu sebagai anak-anak Allah, engkau punya otoritas kuasa Tuhan untuk mengusir setan, menghancurkan kuasa kegelapan, menghancurkan pikiran-pikiran yang keliru dan salah. Ketika engkau menemukan ada niat-niat jahat, pikiran-pikiran yang salah dan keliru yang disodorkan oleh iblis, lawan itu dengan otoritas wibawa ilahimu. Lawan itu dengan kekuatan surgawi. Tengking, usir, hancurkan, binasakan cara-cara berpikir iblis itu dengan berseru dalam nama Tuhan Yesus. Runtuhkan setiap kuasa, runtuhkan setiap kekuatan, runtuhkan setiap benteng-benteng pemisah, runtuhkan setiap rencana-rencana, niat-niat jahat yang disodorkan oleh kuasa kegelapan. Gunakan wibawamu, wibawa ilahimu, karena engkau adalah anak-anak Allah, punya otoritas sebagai umat Tuhan, sebagai warga surgawi. Luar biasa bukan? Jangan sia-siakan diri kita yang telah diberikan identitas baru sebagai anak-anak Allah. Dan lebih daripada itu kita lihat, engkau disebut sebagai anak-anak Allah karena sebenarnya sedang mencerminkan betapa kasih Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita. Jadi kalau bicara, aku ini sudah menjadi anak Tuhan, berarti aku ini sedang hidup di dalam kasih Tuhan yang besar. Tentang betapa kasih Tuhan yang besar dalam diriku. Aku orang berdosa yang tidak layak mestinya masuk neraka. Tapi karena kasih Tuhan, Tuhan Yesus datang, Allah yang menjadi manusia, mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosaku, bangkit pada hari yang ketiga untuk menyelamatkanku, dan sekarang naik ke sorga, menyediakan tempat bagiku. Kapan bisa ke sorga? Firman Tuhan berkata dalam ayat yang kedua, ketika aku bertemu muka dengan Tuhan. Jadi kalau sekarang itu seperti proskot, ya, seperti uang muka, down payment terlebih dahulu dengan gelarmu sebagai anak-anak Allah. Sebagai suatu tanda yang kuat, sebagai suatu pernyataan yang kuat, nantinya ketika aku bertemu Yesus Kristus muka dengan muka, maka Yesus yang sempurna ketemu dengan saya, terlebih dahulu Yesus akan menyempurnakan saya, dan kemudian aku bisa menikmati suatu tempat yang Tuhan sudah sediakan di sorga yang indah, bersekutu dengan Bapa di sorga, menikmati kemuliaan dan kebesaran dan kasih-Nya secara utuh dan lengkap. Nah, kita bersyukur, inilah kasih Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kehidupan kita. Jadi ketika engkau berkata engkau adalah anak Tuhan, itu juga ada tanda kasih Tuhan besar sekali dalam hidup kita. Dengan demikian juga itu suatu peringatan untuk kita mensyukuri Tuhan terlalu baik, dan untuk sebagai bahan pengingat bahwa kita nantinya akan masuk surga, akan bertemu dengan Tuhan Yesus, dan akan menikmati berkat seutuhnya dengan kita diubahkan Tuhan menjadi sama seperti Yesus Kristus, diubahkan oleh Tuhan Yesus dan menikmati persekutuan yang indah dengan Bapa di surga. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Tuhan jamah kami, Tuhan kuatkan kami, biar kami bersyukur karena kami menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan.
dan kami terus menikmati kasih Tuhan yang besar dan menggunakan otoritas ilahi yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami melakukan suatu perbuatan-perbuatan kemenangan, mengalahkan setiap perbuatan-perbuatan iblis, membinasakan setiap perbuatan-perbuatan iblis. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati juga saudara-saudara kami semuanya yang akan beristirahat pada malam hari ini, beristirahat dalam berkat dan kekuatan dan syukur karena kebaikan Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, terima kasih karena Anda telah mengikuti Renungan Malam Dekat Tuhan. Selamat beristirahat, sampai kita bertemu kembali besok malam. Tuhan Yesus berkati, Shalom.